Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen panelis 1 Bapak Dr. Irfan Helmi, SEMM. Yang saya hormati juga dosen panelis 2 Ibu Indah Rohyani, SEMSI, serta dosen pembimbing saya Bapak Dani Rizana, SPD MPD MM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen panelis serta teman-teman yang berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini pada tanggal 2 Desember 2024. Pada kesempatan ini saya Dwi Nurwisdianti dengan NIM 215504450 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Perceived Organizational Support terhadap Intention to Stay dengan Kepuasan Kerja sebagai Variable Intervening, studi pada guru SMK Tamtama Karanganyar tahun 2025. Selanjutnya di latar belakang, sumber daya manusia memainkan peran strategis sebagai faktor penentu tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Apapun bentuk dan tujuan organisasi, semua didirikan dengan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Dan dalam pelaksanaan misinya, organisasi tersebut dikelola serta dijalankan oleh manusia. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan sistematis dan teratur untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh individu, baik dalam aspek fisik maupun mental, termasuk dalam tingkatan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor menurut Yatimah 2017. Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya, salah satunya menyiapkan tenaga-tenaga pendidik lebih berkompeten dan profesional. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, keterampilan mental, dan akhlak peserta didik. Tugas guru menjadi sangat penting karena guru sebagai ujung tombak pendidikan yang diharuskan meningkatkan kompetensi dan aktif mengaktualisasi diri dengan mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan sikap profesional, serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Permasalahan sumber daya manusia dalam sekolah menuntut untuk diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang dipergunakan dalam sekolah, guru akan menjalankannya. Untuk menciptakan siswa yang unggul dan berprestasi juga dibutuhkan guru dengan kualitas terbaik. Mengingat pentingnya guru dalam pembelajaran, maka sekolah menekan tingkat turnover seorang guru. Cara untuk menekan tingkat turnover pada guru SMK Tamtama Karanganyar yaitu dengan cara menunjukkan sikap keinginan untuk bertahan atau intention to stay seorang guru dengan mewujudkan rasa kecintaannya terhadap pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intention to stay. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi intention to stay yaitu work-life balance, perceived organizational support, dan kepuasan kerja. Fenomena yang pertama, intention to stay. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan wakil kepala sekolah SMK Tamtama Karanganyar, menunjukkan sebagian besar para guru memilih untuk tetap tinggal karena tidak ada pilihan untuk bekerja di tempat lain, sehingga menimbulkan rasa ingin tetap tinggal atau intention to stay. Lapangan pekerjaan yang sangat sulit bagi seorang guru, dan jika ada lapangan tersebut harus ditempatkan di luar kota bahkan sampai luar pulau. Selain itu, faktor umur yang sudah memasuki 50 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi seorang guru untuk memilih tetap tinggal di intention to stay di SMK Tamtama Karanganyar yaitu mengharuskan tinggal karena beliau mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik dengan baik terhadap anak didiknya, serta memiliki rasa cinta seperti anak sendiri. Selain itu, hubungan antara atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Upaya untuk mempertahankan seorang guru yaitu dengan perhatian serta masukan di setiap bulan. Guru yang memiliki intention to stay yang tinggi menunjukkan kepuasan dalam bekerja, yang berarti mereka merasa puas dan nyaman dengan kondisi kerja mereka. Selanjutnya, fenomena kepuasan kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah SMK Tamtama Karanganyar mengenai kepuasan kerja, rasa kepuasan yang dirasakan guru di SMK didukung oleh tersedianya fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi peralatan praktik seperti laptop, proyektor, ruang lab, dan ruang kelas yang nyaman. Fasilitas ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang nyaman, dan kondusif, yang akan mendukung efektivitas pembelajaran. Selain berupa fasilitas, pekerjaan yang selama ini mereka jalani juga sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing.
Rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin di antara rekan kerja di SMK Tamtama Karanganyar membuat para guru merasa puas dan betah mengajar. Hubungan antara rekan kerja yang baik terlihat dari sikap saling membantu ketika ada menghadapi kesulitan. Begitu pula hubungan antara guru dan kepala sekolah yang sangat harmonis, di mana kepala sekolah berperan aktif dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada guru. Work-life balance. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan wakil kepala sekolah SMK Tamtama Karanganyar memperoleh hasil bahwa guru bisa membagi waktu antara urusan pekerjaan dan urusan pribadi sehingga mereka fokus dalam pekerjaannya dan tidak ada kendala antara mementingkan urusan pekerjaan ataupun urusan pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya semua guru mampu menunjukkan adanya keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan di luar pekerjaan. Guru memiliki tugas utama sebagai tenaga pengajar dan tugas tambahan seperti pembina OSIS, mendampingi siswa lomba, menjadi wali kelas, menjadi motivator, dan memberi pelatihan agar siswa lebih berkembang sesuai dengan jurusannya. Guru juga bertanggung jawab pada kegiatan tahunan yang mempersiapkan PPDB, mulai dari sosialisasi ke SMP untuk melakukan kunjungan yang bertujuan menginformasikan sekolah. Guru juga mendampingi dan mempersiapkan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Meskipun sebagian guru sudah berkeluarga serta menjalani peran sebagai ibu ataupun istri, sebagai kepala keluarga, para guru tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik dengan baik. Dengan adanya keseimbangan tersebut, guru dapat membuat keseimbangan dalam melakukan pekerjaan secara maksimal. Fenomena yang terakhir adalah Perceived Organizational Support atau POS. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMK Tamtama Karanganyar mengenai POS, menyatakan bahwa organisasi di SMK Tamtama Karanganyar memberi informasi dan mendukung proses mengajar, program pembelajaran ketika ada pelatihan guru seperti MGMP, program SMKPK, workshop, dan diklat untuk guru. Selain itu, dari organisasi juga memfasilitasi untuk transport buat guru yang sedang melaksanakan pelatihan. Kepala sekolah juga menghargai kontribusi dan peduli terhadap guru serta memberikan arahan serta saran dalam organisasi apabila terjadi kesulitan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, pihak organisasi bersikap adil terhadap guru dengan cara mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata agar tidak terjadi kecemburuan sosial sesama guru. Selanjutnya di rumusan masalah yang pertama adalah apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada guru SMK Tamtama Karanganyar? Yang kedua, apakah Perceived Organizational Support berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada guru SMK Tamtama Karanganyar? Apakah work-life balance berpengaruh terhadap intention to stay pada guru SMK Tamtama Karanganyar? Yang keempat, apakah Perceived Organizational Support berpengaruh terhadap intention to stay pada guru SMK Tamtama Karanganyar? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap intention to stay pada guru SMK Tamtama Karanganyar? Yang keenam, apakah work-life balance berpengaruh terhadap intention to stay melalui kepuasan kerja guru SMK Tamtama Karanganyar? Dan yang terakhir, apakah POS berpengaruh terhadap intention to stay melalui kepuasan kerja guru SMK Tamtama Karanganyar? Pada batasan masalah, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada guru SMK Tamtama Karanganyar. Yang kedua, membatasi variabel yang diteliti yaitu hanya berfokus pada work-life balance dan perceived organizational support terhadap intention to stay dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berikut adalah tujuan penelitian yang diteliti di skripsi saya. Selanjutnya di manfaat penelitian, manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gagasan dan pengetahuan mengenai sumber daya manusia berdasarkan aspek work-life balance, perceived organizational support, kepuasan kerja, dan intention to stay pada guru. Digunakan juga sebagai wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak manajemen SMK Tamtama Karanganyar dalam menyusun kebijakan mengenai work-life balance, POS, dan kepuasan kerja, guna meningkatkan rasa ingin tinggal atau intention to stay pada guru-guru. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Yang pertama, variabel Y, intention to stay. Menurut Astuti dan Helmi 2021, intention to stay adalah niat karyawan untuk tetap tinggal di organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Indikator intention to stay menurut Konosike dan Chropazano 1991 dalam Mahdani dan Mubarak 2016 adalah sebagai berikut. Niat untuk tetap pada organisasi tanpa batas. Yang kedua, niat untuk berhenti pada organisasi. Yang ketiga, niat untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Yang kedua, kepuasan kerja, variabel mediasi atau intervening. Kepuasan kerja menurut Monica 2020 merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil penilaian terhadap suatu pekerjaan pengalaman kerja. Indikator kepuasan kerja menurut Robbins and Jazz dalam Monica 2020 adalah kepuasan kerja terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap imbalan, kepuasan terhadap supervisi dan atasan, kepuasan terhadap rekan kerja, dan yang terakhir kepuasan terhadap promosi. Selanjutnya, variabel independen, variabel X1, yaitu work-life balance. Menurut Greenhouse et al. 2003 dalam Nurendra dan Saraswati 2016 mendefinisikan bahwa work-life balance adalah sejauh mana karyawan secara seimbang terlibat dan puas dalam perannya di kehidupan non kerjanya. Menurut Fisher dalam penelitian Puryana dan Ramdhani 2020, indikator work-life balance adalah waktu, perilaku, ketegangan, dan energi. Yang kedua adalah X2 atau POS, merupakan persepsi karyawan terhadap organisasi mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli tentang kesejahteraan mereka. Eisenberger et al. Dalam Flaviani 2022, menurut Roades dan Eisenberg dalam Fauzia 2021, indikator POS yaitu keadilan, dukungan atasan, penghargaan organisasi, dan kondisi kerja. Selanjutnya penelitian terdahulu, saya menggunakan 12 penelitian terdahulu. Selanjutnya di bab 3 ada model empiris dan hipotesis penelitian. H1, work-life balance diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru SMK Tamtama Karanganyar. H2, perceived organizational support diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru SMK Tamtama Karanganyar. Yang ketiga, work-life balance diduga berpengaruh terhadap intention to stay guru SMK Tamtama Karanganyar. Yang keempat, POS diduga berpengaruh terhadap intention to stay guru SMK Tamtama Karanganyar. Kepuasan kerja diduga berpengaruh terhadap intention to stay guru SMK Tamtama Karanganyar. Yang keenam, H6, work-life balance diduga berpengaruh terhadap intention to stay melalui kepuasan kerja guru SMK Tamtama Karanganyar. H7, POS diduga berpengaruh terhadap intention to stay melalui kepuasan kerja di SMK Tamtama Karanganyar. Jenis penelitian, ruang lingkup penelitian. Objek penelitian, work-life balance, POS, intention to stay, dan kepuasan kerja. Variabel bebas, work-life balance dan POS. Variabel terikat, intention to stay. Variabel intervening, kepuasan kerja. Subjek dalam penyusunan skripsi ini adalah guru SMK Tamtama Karanganyar. Populasinya berjumlah 44 orang. Dan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi penelitian. Jenis data, data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Selanjutnya di tahapan analisis ada 3, yaitu analisis statistik, ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik, ada multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Yang ketiga uji hipotesis, ada uji parsial atau uji T, koefisien determinasi, analisis korelasi, analisis jalur atau path analysis, dan model Sobel. Selanjutnya adalah kuesioner penelitian. Identitas responden ada nama, boleh dikosongi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia dari 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan lebih dari 40 tahun, pendidikan D3, S1, S2, masa kerja 0,5 tahun, 0 sampai 5 tahun, 12 sampai 17 tahun, 6 sampai 11 tahun, dan lebih dari 17 tahun. Kuesioner intention to stay. Butir pertama, saya berniat untuk tetap bekerja sebagai guru SMK Tamtama Karanganyar. Saya berniat untuk bertahan dengan pekerjaan saya sebagai guru. Saya tidak berniat ingin berkarir di tempat kerja yang baru untuk menambah pengalaman dalam bekerja. Saya tidak berniat untuk berhenti dari pekerjaan guru saat ini. Saya tidak berniat meninggalkan sekolah karena memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama rekan kerja. Saya tidak berniat untuk mencari pekerjaan di sekolah lain. Saya akan bertahan bekerja di SMK Tamtama Karanganyar meskipun ada kesempatan pekerjaan di sekolah lain. Yang kedua ada kepuasan kerja. Saya sudah puas dengan pekerjaan yang dijalani saat ini. Pekerjaan yang saya lakukan saat ini sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan keahlian. Saya sudah merasa puas terhadap tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh yayasan di luar gaji pokok yang saya terima. Komunikasi antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik dalam menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan.
Hubungan dengan rekan kerja terjalin dengan baik. Yayasan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap guru untuk memperoleh promosi jabatan. Yang kuesioner X1, saya mampu membagi waktu antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga atau sosial. Saya memiliki perilaku yang profesional dalam bekerja, dapat memisahkan masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Saya bekerja dengan baik dan disiplin menimbulkan efek positif dalam pengembangan karir saya. Yang keempat, saya dapat menyikapi tekanan yang saya dapat dari atasan agar pekerjaan saya tidak terganggu. Saya dapat menerima kritikan yang diberikan kepada saya tanpa menghilangkan fokus saya dalam bekerja. Yang keenam, saya berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kemungkinan saya mengalami stres dapat dihindari. Yang terakhir, motivasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kesempatan berkarir mendorong saya dalam bekerja dengan giat. Yang terakhir ada kuesioner di X2. Yang pertama, organisasi di SMK Tamtama Karanganyar bersikap adil ke semua guru dalam urusan pekerjaan. Yang kedua, organisasi di SMK Tamtama Karanganyar memberikan dukungan penuh kepada guru untuk memperkuat keinginan guru untuk tetap bertahan atau intensitas stay. Guru organisasi di SMK Tamtama Karanganyar siap membantu guru apabila ada kendala dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang keempat, organisasi di SMK Tamtama Karanganyar memberikan penghargaan apabila guru mampu menyelesaikan tugas lebih. Dan yang terakhir, organisasi di SMK Tamtama Karanganyar selalu memperhatikan kondisi kerja untuk kenyamanan guru saat bekerja. Sekian presentasi terkait isi dari proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen panelis atas kritik, saran, dan evaluasi yang membangun untuk proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.